Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan studi kasus cybercrime. Dan perkenalkan, saya Naomi Casey sebagai moderator dan teman saya Maria Christina Ur sebagai anggota, Maria Poppy Gagalama sebagai anggota. Dan selanjutnya saya mempersilakan teman saya untuk mempresentasikan hasilnya. Latar belakang kejahatan cyber atau cybercrime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983 dan terhitung paling dominan terutama dalam bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia marak terjadi kejahatan cybercrime, misalnya pembajakan program komputer, hacking, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah, pembobolan bank, banking fraud, pornografi, termasuk kejahatan nama domain name. Selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyeludupan gambar-gambar porno melalui internet atau cyber smuggling, hijacking atau mouse trapping, spam atau Gmail, intercepting, cyber squatting, typo squatting, sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain cracking, defacing, denial of service attack atau DOS, distribute denial of service attack atau DDoS, penyebaran virus atau worm, dan pemasangan logic bomb. Di Indonesia telah banyak kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Salah satu contoh kasus yang sempat menggegerkan Indonesia adalah dengan insiden kebocoran data, juga pernah dialami oleh perusahaan asuransi BRI Life pada Juli 2021. Sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online, seharga 101,6 juta. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @yunderbridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Life, yang di dalamnya termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data-data tersebut berisi informasi foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Diduga kebocoran data terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Contoh kasus lainnya adalah kasus pornografi dari penyanyi Indonesia Ariel Noah. Kasus ini menyeret 3 artis Indonesia, yaitu Nazril Ilham atau sekarang vokalis band Noah yaitu Ariel, Cut Tari, dan Luna Maya. Kasus ini beredar pada bulan Juni 2010 yang para pemerannya mirip dengan Ariel. Dalam 2 video tersebut, pelaku yang mirip dengan Ariel melakukan hubungan intim dengan Luna Maya dan Cut Tari. Tidak hanya menghebohkan masyarakat Indonesia, kasus ini bahkan disorot oleh media luar negeri. Salah satu media Inggris bernama Daily Mail yang memuat judul skandal rekaman seks bintang pop Indonesia Ariel Noah terancam 12 tahun penjara karena melanggar peraturan tentang larangan perbuatan mesum. Yang berikut dampak hukum dari kasus Ariel Noah. Karena terbukti sebagai dampak hukum dari kasus kebocoran data asuransi BRI Life atau cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan pribadi seseorang sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Oleh karena itu, apabila didasarkan pada UU ITE dan perubahannya, tindakan pada kasus di atas merupakan perbuatan dalam pasal 30 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Yang berikut dampak hukum dari kasus Ariel Noah. Karena terbukti sebagai
pelaku dalam video porno tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman selama 3 tahun 6 bulan dan denda 250 juta kepada Ariel Noah. Sedangkan untuk Luna Maya dan Cut Tari tidak dikenai hukuman karena menjadi saksi penting dalam persidangan tersebut. Adapun UU ITE, Ariel dijerat pasal 27 ayat 1. Di pasal itu tertulis setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. B. Dampak sosial. A. Dari kasus kebocoran data asuransi BRI Life. Yang pertama, BRI sebagai bank terbesar di Indonesia tentu akan mengalami kerugian reputasi yang signifikan akibat dari kebocoran data nasabah. B. Dari kasus Ariel Noah. Yang pertama, merusak tumbuh kembang anak. Yang kedua, anak ingin melakukan acting out atau meniru yang dilihat. Yang ketiga, meningkatkan eskalasi kriminalitas anak. C. Usulan dan penyelesaian. A. Dari kasus kebocoran data asuransi BRI Life, sangat penting disiplin menjaga server database, apalagi yang terekspor ke internet. Jika memungkinkan, sebaiknya database jangan disimpan di server web dan akses dari web ke server database dibatasi dan diawasi sedemikian rupa agar aman dari eksploitasi. Khusus untuk server yang mengolah database kritikal, disarankan untuk diekspresi untuk menghindari akses extory, sehingga jika terjadi kebocoran data, maka data yang berhasil dikopi tersebut juga tetap tidak bisa dibaca karena terkriptasi. Yang B. Dari kasus Ariel Noah. Kasus pornografi yang dialami juga mendapat pembinaan baik secara hukum maupun secara psikologis. Pembinaan ini dilakukan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan serta dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Warga binaan di dalam lembaga permasyarakatan sesuai peraturan pemerintah nomor 57 harus mendapatkan pembinaan seperti pembinaan kerohanian, kewarganegaraan, medis, dan kesehatan, sosial, keterampilan, dan olahraga. Kesimpulan, akses ilegal adalah kejahatan dunia maya cybercrime yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek utama dalam melakukan pencurian data, jaringan, dan pembobolan situs. Kejahatan menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sarana atau objek, misalnya pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus, pembobolan situs atau website, dan penyebaran video pornografi, dan sebagainya. Melalui pencurian data jaringan rahasia milik orang lain, maka secara langsung seseorang sebagai subjek hukum telah melakukan aktivitas yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan dunia maya sering disebut cybercrime. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.